New Wave adalah kata rujukan yang mengarah pada fenomena Korean Fever. Demam Korea yang beberapa tahun belakangan ini mulai melanda seluruh Asia. Mulai dari fashion, gaya rambut, film, 우리 그만하자. hingga musik. Menjadikan segala sesuatu yang berbau Korea menjadi begitu populer di kalangan masyarakat, terutama para kaula muda. Fenomena ini membuat Korea Selatan menjadi salah satu dari 10 eksportir budaya, di samping Jepang, Amerika, dan lain-lain. Booming banget soal Korea. Maksudnya buat sekedar kalender, CD terus emang dikirim langsung dari Korea ke SMA. Tapi pas sekarang di saat udah ngomongin suka di teman-teman kampus tuh ada lagi booming banget sama yang namanya boyband Korea dengan itu, dan sampai ngebuat produk untuk produk project desainnya dia itu untuk komunitas Korea. Itu tuh emang buat yang pakai tuh kelihatan banget itu komunitas Korea. Kalau Hallyu nggak tahu sih. Kalau Korean Wave tahu, sekarang lagi musim booming-boomingnya pada suka Korea kan kayak gitu ya. Sebenarnya kalau lagu-lagunya, kalau beberapa lagu sih suka, cuma kalau ngefans sih enggak. Bisa tolong dinyanyikan salah satu? Bisa. Ayo dong. Bisa nyanyi? Nggak bisa. Ya, betul katanya suka. Enggak, cuma lagunya aja, cuma nggak ngefans, jadi nggak terlalu mendalami. Saya bukan pengikut aliran Korean Wave gitu. Yang positifnya mungkin kalau budaya kita mungkin ambil yang bagusnya aja ya, kayak kreativitas mereka dan lain-lain, dan lagu-lagunya yang agak macam-macam. Asal jangan ngejiplak aja ya. Sekarang kan banyak banget yang mungkin beberapa not mungkin sama ya. Sekarang udah banyak dibahas juga di media. Ya mungkin yang kayak gitu yang bisa ya. Cuma untuk aktivitasnya untuk kita lebih mengembangkan lagi. Korean Wave itu yang maksudnya di budaya Korea yang masuk ke Indonesia. Karena dari ini ya film drama Korea. Ya jadi mulai kita juga ada boybandnya, ya penyanyi ya boyband, ya ikut boy, maksudnya banyak yang jadi ikut boyband gitu kayak Korea. Itu paling suka sama girl band, cantik, seksi, mantap. Itu tinggi, seksi, terus stylenya juga keren. Keren sih enggak juga, cuma seksi gitu belakangnya. Sih sebenarnya ya, kalau kita mau adopsi budaya mereka. Sedangkan Indonesia sendiri memiliki banyak beragam budaya. Yang aku lagi lihat-lihat sih emang kayaknya itu boyband sama girlband itu lebih banyak dibandingin banget. Kayaknya sih kalau yang aku
dimana budaya-budaya popnya Korea itu mulai ditiru sama remaja-remaja di Indonesia gitu. Dari musiknya maupun gaya pakaiannya. Pengaruhnya sih ya, kalau aku rasa jadinya remaja jadi banyak ikut-ikutan ya, apalagi biasanya kan mereka yang proses jati diri itu sukanya niru dari idola mereka. Kalau aku sendiri sih kalau buat dance-nya sama beberapa dari mereka tuh emang stylenya lumayan ya gitu, keren tapi masih sopan gitu ya. Aku sih gitu, masih suka yang masih agak sopan aja gitu. Kalau yang semoga agak gimana gitu. Buat mereka sih yang saya pernah lihat video itu dia udah setara sama bintang-bintang internasional kalau gitu. Kalau saya lihat video klip, tapi kalau secara langsung saya nggak terlalu dekat sama, saya nggak terlalu kenal lah gitu. Ya itu aja, sebenarnya sih nggak merusak, tapi mereka meninggalkan budaya mereka sendiri gitu. Proses seperti itu, mereka itu terlalu terlalu membanggakan budaya orang lain dibandingkan budaya sendiri. Yang gak banget lah gitu istilahnya, yang kalau misalnya cowok ya lebih bagus maskulin, cuman maskulinnya gak usah terlalu yang lewat rapinya itu yang kayak nyanyiin sampai kayak cewek gitu kan gak enak gitu, nggak dilihatnya juga gitu, yang kayak apa sih gitu. Nah, terlihat cantik memang, cuman kalau misalnya sampai tahu kalau si cantiknya itu ternyata dibuat atau ya disebut dipoles kali ya, secara dipoles sayang aja gitu, nggak natural. Mereka memiliki istilahnya fashion designernya masing-masing, cuman bagus mereka kreatif, harus kreatif pastinya. Mereka juga mungkin mengemas brand kelompoknya mereka tuh lebih cenderung yang lebih eye catchy gitu, jadi yang lebih harus punya sampai punya ciri khas istilahnya. Sebenarnya bagus lagi kita melestarikan diri kita sendiri gitu, kayak belajar gitu. Mungkin ramah zaman sekarang masih gitu dari infonya ini tiba-tiba yang nggak usah kampungan terus gaul. Ternyata hal ini sendiri merupakan strategi Departemen Kebudayaan Korea untuk menyebarkan kebudayaan Korea di seluruh dunia. Mereka bekerja sama dengan berbagai agensi entertainment seperti SM Town, JYP, YG, dan lain-lain untuk mencetak idola-idola yang dapat menarik simpati penggemar Korean fans di seluruh dunia. Sehingga bisa dikatakan grup-grup band glamor seperti Super Junior, Girls' Generation, 2PM, Tara, UI, Sister, dan Wonder Girl, semuanya merupakan kultur ambassador negeri Korea. Watching so
Pemerintah di sana pun rupanya sadar betul bahwa musik K-pop merupakan salah satu amunisi tempur dalam proyek Hallyu Wave. Maka dari itu, pemerintah tidak segan merogoh anggaran negara untuk mensponsori Asian Music Festival yang digelar di Korea. Event besar tersebut mengundang deretan artis-artis dari seluruh wilayah Asia untuk tampil di sana. Indonesia turut ambil bagian sejak 2007 dengan mengirimkan Peter Pan sebagai wakil. Kemudian Agnes Monica pada tahun 2008-2009. Festival semacam ini merupakan ajang pembuktian para musisi akan kualitas mereka sebagai musikus kelas dunia. Sungguh merupakan sebuah terobosan yang sangat cerdas dalam mempromosikan budaya lokal mereka menjadi budaya global yang digemari dan diikuti oleh banyak insan di seluruh dunia. Mungkin julukan gelombang kurang bisa menggambarkan dahsyatnya fenomena ini. Tsunami Korea sepertinya adalah julukan yang lebih pas. Karena gelombang kedatangan artis-artis Korea itu begitu tiba-tiba namun memberikan efek yang berkepanjangan bagi yang terkena. Kapan ya Indonesia bisa menjadi seperti itu? Kapan kita bisa melihat para anak muda negeri sendiri dan juga negeri lain bersemangat mempelajari Hana Caraka dan tembang Jawa? Kita tunggu saja nanti. Anak-anak Indonesia tetap lestari budaya Indonesia deh, gimana pun juga kalian tinggalnya di sini, jadi jangan sampai budaya kalian tergeser sama budaya lain. Ya suka sama musik dari luar sih ya oke aja ya, cuman kalau bisa tuh ya jangan lupa lah sama budaya sendiri, tetap harus bangga sama budaya sendiri. Paling kalau yang dari luar itu belajar sisi-sisinya, ya bener-bener pilih lah, jangan terpengaruh sama yang negatif. Mungkin kita boleh ya mengikuti budaya luar, tapi kita juga jangan lupakan budaya kita sendiri yang beragam, pokoknya yang lebih kaya dari budaya mereka deh. Kerja keras gitu, dan masa depan kita juga panjang. Ya kalau cuma ditentuin besok, nanti ke depannya, jadi kita harus lebih istilahnya mencoba berusaha tanpa tahu ke depannya gimana, tapi kita lebih yang penting berusaha dulu. Cintailah produk Indonesia sendiri ya kan, bukan apa ya, pasti menghargai Indonesia sendiri kan, kalau misalnya bukan kita sendiri yang menghargai citra budaya anak bangsa, Kayak tarian-tarian, jaipong segala macam. Terus kalau musik kan ada angklung, gamelan, terus dari batik juga. Ya walaupun yang banyak yang suka atau gimana, tapi kan kita harus punya sesuatu yang baru lah gitu. Misalkan apa kan bisa aja ada sesuatu yang baru lah yang diharapkan dari kita lah gitu.